Nasalkanul. Enggak gua. Kalau pasiennya pakai hijab, nggak mungkin kita buka ini dulu buat pasang ini ya. Kalau si pasiennya pakai hijab, nah boleh dipasang di belakang. Senyamannya pasien. Cuma nggak enaknya kalau yang di belakang ini dia lebih suka lari-lari ya. Licin. Merosot. Kakak tiduran juga sama pasien. Nah, betul, nggak enak. Oke, ini nasal kanul. Di atas nasal kanul ada apa? Simple Max. Ini atau enggak ya? Di atasnya si simple mas. Kembangin dulu nih. Takutnya ada yang bolong. Ya. Dan kalau misalnya ini ya bocor atau ini nggak ngembang, pasiennya makin sesak. Ya. Jadi ini bisa ditutup. Usahakan pakai handsconya yang bersih. Ya. Jangan habis di urin terus kalian pasang pasien. Ya, ini ditekan. Ngerasainnya tuh gimana? Ini ada tekanannya di sini. Jadi nanti ngembang. Nggak ditekan bisa tapi lama. Lama ngembang. Jadi tekan. Iya. Nah, terus dipasang. Sama. Itu besok. Ya pokoknya ada katupnya. NRM. Betul sekarang. Pasiennya Pokoknya emas sama masakan. simple mas dan nasal kanul. Simple mas tuh yang mana? Yang ada ininya. Simple Mas. COVID dipasang di ICU tapi dia pakai nasal. Nah, ya kalau nggak bisa saturasinya nggak naik bisa kita tambahin pakai BVM. Ya. Teknik megangnya gimana? Nah, coba CA. clamp. Terus ada lagi yang mau coba clamp. Tadi kata tiga ya. Clamp di 3 jari kayak huruf E. Bantu buat buka jalan nafas. Mau didangat. Bantu buka jalan hapus. Ininya megang. Kita bisa nge-chain lift dia dari 3 jari ini. Oh, Ya, C-nya nge-cover hidung dan mulut. Diangkat. Ya, kalau mau ngasih bantuan nafas pakai BVM ya, nggak usah semangat. Setengah aja sampai 1/4 sampai setengah. Ya, jadi slay aja nggak usah semangat ya, slay aja. Gitu. Kenapa sih dia nggak boleh banyak? Nanti hiper apa tuh? Hiperventilasi. Oke, terus apa lagi? Iya, paru-parunya ngembang. Di dalam paru ada apa sih? Darah. Nah, kenapa alveolinya? meledak. Iya, pecah. Dedek. Kalau kita terlalu banyak, alveolinya terlalu bisa pecah gitu. Makanya jangan hiperventilasi. Tadi udah ngitung hiperventilasi di sebelah? Oke, udah bisa ya. Nggak ulangi ya. Oke, udah dikasih BVM si pasiennya nggak naik saturasinya. GCS-nya penurunan kesadaran. Mau diapain sih kita? Pasang ETT. Apa aja yang perlu disiapkan? Itu apa namanya? Pasien. Pisau. Dulu ya. Ini ada yang besi yang melintang, yang ini udah didesain memang seperti ini, udah ada lengkungannya ya. Jadi tinggal masukin aja. Ini just to know aja. Pernah lihat dokter-dokter Pernah Ya, masukin. Pernah. heboh semua Iya. UGD Iya. ya. Apa aja yang ditarik? Troli emergency ditarik, yang satu bantu buat nge-bagging, ada yang RJP juga ya, ada yang ngurusin obat sedasi karena dia harus dikasih relaksan. Kalau enggak ini akan tegang, berat buat ngangkat ya. Terus pasti heboh satu ruangan ya. Itu dia. Ini laringoskop kalau
pastiin dulu dia nyala. Kalau udah nyala ditutup lagi. Ini biasanya steril di rumah sakit. Udah dimasukin. Ini nomor berapa ya tadinya? 6. Nomor 6. Kita harus siapin 3 ukuran ETT. Ya, setengah nomor di atas, setengah nomor di bawah. Jadi harus nyiapin nomor 5,5 sama 6,5. Jadi kita siapin 3-3-nya dan ukur kebutuhan si pasien. Dia pakai nomor 6, nomor 5, nomor 4 atau nomor 7 dari mana? Dari iya, diperhatikan. Linking pasien. Kelingking pasien ya, kelingking perawat ya. Oke. Nah, saya jelek. Body shaming-nya tuh. Oke. Nah, ini tubnya, tape-nya disiapin. Introducer, pengantarnya apa? Pengantarnya ada si mandren atau stilet. Ya, ini harusnya dia panjang, tapi karena fraktur jadi multiple fraktur dia, ya. Karena kesemangatan dan kita lupa bawa yang baru, selalu ketinggalan ya. Stilet, mandren, stilet atau mandren. Introducer dia kalau di prepare-nya ETT ya. Ini dia harus masuk ke dalam. Kan harusnya panjang, jangan melebihi ETT-nya. Jadi paling enggak setengahnya dari kaf. Setengah dari kaf ini bawahnya. Sebelum dimasukin harus dicek dulu balonnya dia kempes atau bocor. Nah, ini untuk ukuran kafnya 10 sampai 15 ml. Aman berarti dia ya. Biasanya kita ngecek balon di sini ya. Kalau dipencet kempes ininya kendor. Dari sini balonnya ada isinya. Nah, udah disiapin statik, airway-nya disiapin juga. Airway-nya dia udah ngomong intubasi ya, pasti rame ada yang bantu nge-bagging Ya. ya. Dan saat kita mau intubasi ya, si penolongnya ini harus, si dokternya ini tahan nafas ya. Jadi dia mengeset si dokter nggak tahan nafas sama kayak pasien nggak ada nafasnya ya. Kalau kita tahan nafas belum dapet juga si epiglotis yang mau kita cari, angkat dulu semua, nafas dulu, bagging dulu pasiennya, hiperventilasi, saturasi 98 sampai 100 ya. Taruh lagi, kalau udah siap baru masukin. Nah, untuk megang laryngoscope ya, sebisa mungkin di pangkal, bukan di atas ya. Di bawah di pangkalnya. Di pangkalnya Kok copot tuh? ya. Takut lepas. Oh, powernya nggak ada kalau di atas, karena kita ngangkat rahangnya ini berat ya, dari sudut bibir ke tengah lidah, terus telusuri ke dalam. Sikunya si dokter ini ada di kening pasien ya. Biasanya dokternya pasang kuda-kuda nggak sampai dia nunduk-nunduk. Nah, iya emang segitunya ya. Karena kita mencari, lihat ada yang bolong di sini, ada garis putihnya dari belakang. Kalau dari atas nggak kelihatan? Oh, ada. Ada. Emang kelihatan di situ? Nggak lihat. Ini bolongan ini gitu. Bukan. Oh iya, maaf. Dari sini dulu. Gue nggak mau ikut lagi ya. Ampun. Bolong kan? Ini bolongnya
Oh, bolong ada jebol. Nah ini dia nih, lihat ini ya. Nggak kelihatan. Oh iya, isi. Mana sih? Di sini ya. Oh. Di atas. Dari sana. Bener kan? Gue lihatnya kayaknya capek. Kan nanti upload ke YouTube sa. Mhm. Gue subscribe. Bentar sama. Sabar. Dari sudut bibir ketemu ujung lidah. Ini loh, masa nggak kelihatan? Kelihatan nggak sih kamu? Enggak. Ada bolongan di atas. Oh itu, iya Ada tahu. putih-putihnya garis. Masukin 6 kali 3 berapa? 18. 6 kali 3. Jadi sekarang nggak pakai Mandarin ya. Jadi ini batas bibirnya 18. Ya, batas bibir nih. Iya. Nah, terus pasti ada yang bantu Becky. Boleh bantu Becky, siapa mau Becky? Ini Lalu di auskultasi. Ya situ. Di auskultasi di lambung dulu, baru ke paru. Kenapa harus lambung duluan? Yuk masukin. Enggak mas. Ya, masuk ke paru ya. Oh iya. Kok bunyi, boy? Ini coba tanya tuh. Kok bunyi, boy? Kenapa dia harus di auskultasinya di lambung duluan? Biar nggak masuk ke ini. Ya, kalau kita pertama kali ngecek di lambung pasti kasih BVM, kasih breathing ini, kasih ventilasi ini ada di lambung, berarti kita masukin yang salah. Ya. Jadi bisa cepetan di up, diganti lagi, dirubah lagi. Kalau kita ngecek dulu, ini paru-parunya nggak kedengeran ya, nggak ada suaranya. Ini si pasiennya udah nggak napas berapa lama saat kita ngecek. Ya, jadi di Lambung. lambung. Oke. Jangan. Yuk.